Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita ada dalam Renungan Bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan. Kali ini mulai dari tanggal 9 sampai 15 Mei 2021. Bacaan Alkitab kita di sepanjang minggu berjalan ini dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan tema mingguannya adalah Jadilah Duta Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami, kembali boleh belajar firman Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkannya bersama, Roh Kudus tolong kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, terlebih kami lakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Hamba yang terutus di saat ini berserah, Tuhanlah yang pakai untuk menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Bacaan ini dalam perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, bacaan kita di saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, tepatnya dalam salah satu kitab Injil, yakni Injil Matius. Injil Matius ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Matius adalah seorang Yahudi yang sebelum menjadi murid Yesus berprofesi sebagai pemungut cukai, dan nama Yahudi Matius adalah Lewi. Sebagai orang Yahudi, Matius terutama menulis Injilnya untuk orang Yahudi demi membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud, Mesias dan Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Bapa. Untuk memudahkan orang Yahudi memahami Injil ini, kitab ini ditempatkan sebagai kitab pertama Perjanjian Baru untuk menghubungkan dengan sempurna Perjanjian Lama dengan kehidupan Yesus di dalam Perjanjian Baru, yang di dalamnya banyak didapati tentang nubuatan dan penggenapan. Secara singkat, Injil Matius akan menampilkan di pasal 1 sampai pasal 10 tentang bagaimana Yesus Kristus sebagai keturunan Daud sudah menyatakan dirinya kepada umatnya. Pasal 11 sampai 13, Yesus ditolak oleh para pemimpin agama. Pasal 14 sampai 20, Yesus menarik diri dari orang banyak dan hidup bersama murid-muridnya untuk mempersiapkan mereka menghadapi penangkapan dan penyalibannya. Pasal 21 sampai 27 Yesus ditolak dan disalibkan. Kemudian pasal 28 Yesus bangkit dari kematian dan mengutus murid-muridnya untuk membawa pesannya ke seluruh dunia. Tetapi perlu diingat saudara bahwa Injil Matius bukan hanya ditujukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk segala bangsa. Injil ini menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Raja dan Penyelamat. Saudaraku, bacaan kita di saat ini terdapat di pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang merupakan bagian dari kisah setelah kebangkitan Yesus. Kitab-kitab Injil mencatat bahwa setelah Yesus bangkit, Ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Paulus menyaksikan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara atau pengikutnya. Penampakan Yesus ini sungguh membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan menang atas dosa dan maut. Saudaraku, dalam bacaan kita di ayat 16, tertulis bahwa ke-11 murid Yesus
menjadi 11 karena tentu di luar Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Ke-11 murid Yesus ini berangkat ke Galilea di bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Saudaraku, di sini kita mendapati kisah penggenapan janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia mati dan bangkit, yakni bahwa setelah ia bangkit, ia akan mendahului mereka ke Galilea, tempat di mana ia akan terangkat ke sorga. Tempat ini tepatnya di Bukit Zaitun, suatu bukit sepanjang 1,6 km sebelah timur Yerusalem. Ada banyak kisah yang Yesus pernah alami di bukit ini. Yesus menubuatkan pemusnahan Yerusalem. Di sini juga Yesus pernah bermalam, tepatnya di sebuah desa yang terletak di sisi bukit ini, yakni di desa Betania. Di sini juga Yesus sering datang untuk berdoa, bahkan disinilah peristiwa Taman Getsemani terjadi. Maka tempat ini pula akan menjadi tempat di mana Yesus naik ke sorga dalam bacaan kita di saat ini. Bahkan menariknya, tempat ini juga dinubuatkan. Pada kedatangan Yesus kembali, ia akan datang dan berdiri di atas bukit ini. Di sini kita mendapati bahwa ketaatan para murid untuk pergi ke Galilea sungguh membuat para murid mengalami penggenapan janji Yesus. Selanjutnya di ayat 17 kita melihat bagaimana Yesus disembah oleh para murid meskipun masih ada beberapa orang yang ragu-ragu. Bagian ini mungkin agak membingungkan. Mengapa dari para murid masih ada yang ragu-ragu? Inilah hakikat manusia daging, saudara, yang selalu punya sikap ragu-ragu. Tetapi yang terpenting di sini ada pada ayat selanjutnya, yakni di ayat 18, menunjukkan Yesus menjawab keraguan mereka saat Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, perkataan Yesus jelas meyakinkan para murid bahwa misi keselamatan yang telah ia lakukan telah berhasil. Ia telah menjadi manusia, menderita, disalibkan, mati, dan kemudian bangkit. Yesus sudah melakukan misi keselamatan. Sehingga kini Yesus yang tadinya dalam rupa manusia hanya punya kuasa sejauh Allah mengizinkannya. Kini dalam rupa ilahi telah memiliki semua otoritas, baik di bumi maupun di sorga. Yesus telah berhasil taat dalam rupa manusianya. Kini ia dimuliakan dalam rupa ilahinya. Bagian ini tentu mengingatkan kita akan kisah iblis mencobai Yesus di padang gurun dengan menawarkan kemegahan kerajaan dunia. Asalkan Yesus sujud menyembah iblis. Namun sebagai manusia sejati, Yesus sanggup menolak tawaran itu. Sehingga Bapa memberikan kepadanya kuasa jauh melampaui yang iblis tawarkan, yakni kuasa di bumi dan di sorga. Bahkan Yesuslah yang kini disembah dan dimuliakan. Jelas di sini saudara bahwa Yesus telah menyelesaikan misi Allah, yakni menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kini dalam keilahiannya, Yesus berkuasa memerintahkan sebuah misi bagi para muridnya. Misi inilah yang disebut dengan The Great Commission atau amanat agung. Ayat 19-20a tertulis, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara, dalam amanat agung ini, kita mendapati suatu pesan terakhir dari Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Sebagai pesan terakhir, tentu ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk dilakukan para murid. Bila kita melihat dalam amanat agung ini, terlihat ada 3 perintah yang terkandung di dalamnya. Pergilah, baptislah, dan ajarlah. Tetapi menariknya saudara, bahwa dalam teks aslinya atau bahasa Yunaninya, dalam amanat agung ini ternyata hanya terdapat satu-satunya kata perintah utama, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam bahasa asli dari kata matetusate, yang berarti muridkan atau jadikan murid. Jadi perintah Yesus dalam amanat agungnya yang terutama adalah
jadikan semua bangsa muridku, atau yang bisa kita sebut dalam bahasa teologi pemuridan, discipleship. Sedangkan kata pergilah, baptislah, dan ajarlah adalah participle atau menunjukkan bagaimana atau dengan cara apa perintah utama itu terlaksana. Karena itu untuk meneguhkan para murid dalam melaksanakan perintah Yesus ini, maka ada janji Yesus di akhir bacaan kita di ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, dari bacaan Alkitab kita dituntun dengan tema mingguan jadilah duta Kristus. Duta yang berarti utusan. Utusan siapa dan untuk apa? Tentu berangkat dari renungan kita terpanggil untuk menjadi utusan Kristus dalam melakukan amanat agung Yesus Kristus di mana kita pergi dan berada. Sebagai duta, itu berarti kita diberikan juga kuasa, otoritas penuh dari yang mengutus kita. Ya, Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi, dialah yang telah memberikan kuasa bagi duta-dutanya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Seperti ungkapan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, belajar dari murid-murid Yesus, kita tahu bahwa pada awalnya para murid juga dipanggil Yesus menjadi muridnya saat mereka sedang dalam profesi awal mereka, seperti Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan yang adalah nelayan. Matius yang tadinya adalah pemungut cukai. Mereka ini kemudian mengikut Yesus menjadi murid Yesus. Dan Yesus memuridkan mereka. Selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka, tetapi juga Yesus mempraktekkan langsung ajarannya. Seperti saat Ia mengajar mengasihi sesama, Ia kemudian melakukan kasih itu sampai mati demi menyelamatkan manusia yang Ia kasihi. Dan berbagai ajaran kebenaran yang Yesus ajar dan lakukan yang disaksikan langsung oleh para muridnya. Karena itu, sebagai murid Yesus, tentu para murid telah belajar taat, percaya, dan mengikuti semua perintah Yesus, termasuk dalam melakukan amanat agungnya. Buktinya adalah dimulai dari peristiwa yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2, di hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas orang-orang percaya dan Petrus berkhotbah sehingga pada hari itu ada kira-kira 3.000 jiwa yang menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Dari sinilah Injil Kristus tersebar kemana-mana. Lahirlah gereja, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Dan kita melihat di dunia ini, di mana-mana kita pasti akan menjumpai ada orang percaya. Kita pasti akan mendapati ada gereja di mana-mana. Meski gereja terus mengalami penganiayaan, tetapi selalu didapati gereja mampu bertahan melewati penganiayaan. Semua bangsa di bawah kolong langit ini pasti sudah ada perwakilan menjadi percaya kepada Yesus, termasuk sampai kepada kita sekarang ini. Inilah bukti bahwa para murid telah melakukan amanat agung Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian amanat agung ini sudah selesai? Belum, saudara. Karena di luar sana masih banyak juga orang yang belum menjadi murid Yesus. Bahkan tidak usah jauh-jauh, yang terdekat dengan kita pun, di dalam gereja kita, di dalam lingkungan kita, bahkan di dalam keluarga kita sendiri, masih ada yang belum menjadi murid Yesus. Karena orang beragama Kristen belum tentu sudah menjadi murid Yesus, saudara. Orang yang sudah dibaptis, disidi, belum tentu sudah menjadi murid Yesus. Ingat tentang Kristen KTP ya, saudara.
Karena itu, inilah tugas kita saudara. Sebagaimana para murid melanjutkan karya keselamatan dari Yesus Kristus sampai kepada kita di saat ini, maka kita pun terpanggil untuk melanjutkan karya keselamatan itu sebagai duta Kristus, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bangsa di sini bukan nanti kita pergi ke luar negeri untuk menginjil di sana. Boleh juga hal itu terjadi jika Tuhan menghendakinya. Tetapi mari kita terlebih dahulu menjadikan orang-orang terdekat kita untuk menjadi murid Yesus. Mungkin itu teman kantor kita, bawahan kita, atasan kita, tetangga kita, atau bahkan anggota jemaat kita. Terlebih mungkin itu suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua kita. Mereka yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara, jika kita sudah terlebih dahulu menjadi murid Yesus, mari nyatakan kepada mereka bagaimana menjadi murid Yesus. Baik lewat cara pikir, ucapan, bahkan terlebih tindakan kita yang akan mempengaruhi mereka menjadi murid Yesus juga. Jangan sampai justru cara hidup kita membuat orang membenci kekristenan. Tetapi mari dimanapun kita berada, nampakkan buah-buah roh karena hidup kita telah dituntun Roh Kudus. Bukan sebaliknya, yang nampak dari kita hanyalah perbuatan-perbuatan daging. Karena itu melalui bacaan ini, kita terpanggil untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus sebagai duta Kristus yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Lantas sebagai duta Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jadilah murid Yesus yang taat. Saudara, sebagai duta Kristus, kitalah yang pertama-tama harus belajar menjadi murid dengan hidup taat. Karena bagaimana mungkin kita menjadikan orang lain murid Yesus sedangkan kita sendiri belum sungguh-sungguh menjadi murid Yesus? Ibaratnya menjadi duta Kristus tetapi tidak mendapat otoritas dari Kristus karena tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus seperti guru dan muridnya. Karena itu jadilah murid Yesus dengan taat berdoa kepadanya, karena dalam doa kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kemudian taatlah membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Itu secara pribadi, tapi juga sebagai komunitas murid Yesus atau yang kita sebut gereja. Ketaatan kita pun ditandai dengan kesetiaan bersekutu dan bersaksi melalui gereja Tuhan, komunitas Kristen di mana kita berada. Karena itu kita perlu menaati juga aturan dalam gereja kita. Karena ini juga adalah sarana terjadinya pemuridan Yesus Kristus. Di sini kita menaati bagian dari amanat agung tentang baptislah dan ajarlah dalam bacaan kita tadi. Di Gemim secara khusus kita mengakui baptisan yang kita yakini bukan soal cara, tetapi dalam nama Allah Tritunggal. Kita juga melakukan perintah ajarlah lewat katekisasi. Dan taatilah aturan gereja yang mengatur seperti momen yang semakin mendekat, yakni pemilihan Pelsus nanti. Ingat bahwa aturan-aturan gereja adalah bagian dari pemuritan iman kita. Tetapi dari semua aturan dalam gereja, kita harus tetap back to the Bible. Kembali pada ajaran Alkitab. Alkitab yang mengarahkan aturan gereja kita, bukan sebaliknya. Hanya Alkitab yang akan menuntun kita dalam kuasa Roh Kudus untuk benar-benar melakukan amanat Tuhan dengan tepat. Karena itu, jadilah murid Yesus yang setia, berdoa dan membaca Alkitab, juga merenungkan firman-Nya. Dengan demikian, kita pun akan mampu bersaksi tentang firman Tuhan kepada sesama. Jangan karena cuma belajar-belajar hal dunia, apalagi cuma belajar-belajar kejahatan, maka kita kemudian mengajar sesama kita untuk melakukan kejahatan. Ini yang bahaya, saudara. Kita bukan menjadi duta Kristus, tetapi kemudian kita menjadi duta iblis. Yang kedua, menjadi duta Kristus dengan tetap percaya dan mengikut Yesus apapun yang terjadi.
Meski sebagai utusan Kristus, pasti akan banyak tantangan, pergumulan, dan kesulitan yang teralami. Tetapi mengingat kata Yesus bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya, seharusnya kita tenang dan tetap percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Yesus yang bisa kita andalkan. Kuasa Yesus itulah yang akan membentengi kita dalam menjalankan tugas kita sebagai duta Kristus. Kuasa Yesus pasti mampu mengalahkan berbagai pergumulan kita, tantangan, kesulitan, dan hambatan sebagai duta Kristus. Tetaplah percaya, terlebih tetaplah setia mengikut Yesus. Kita menjadikan Yesus teladan hidup kita. Apa yang telah Yesus ajarkan dan lakukan, itulah juga yang harus kita ikuti. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh menampakkan hidup sebagai pengikut Yesus. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh menampakkan hidup sebagai murid Yesus. Jika Yesus datang ke dunia dalam kerendahan hati, mari ikuti kerendahan hatinya. Jika Yesus mampu menang terhadap cobaan iblis, mari kita pun ikuti Yesus dengan menolak godaan iblis sekalipun tawaran yang diberikan adalah sangat menggiurkan. Jika Yesus rela menderita untuk menyelamatkan kita, maka mari kita pun tabah menderita karena keselamatan sudah kita pegang. Sehingga kalau Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, maka pengharapan kita murid-murid Yesus adalah kita pun akan mengikuti Yesus, mati, bangkit, dan masuk ke dalam sorga. Percayalah saudara, sebagai duta Kristus, utusan Kristus, percayalah saudara, bahwa kalau Tuhan utus, pasti Tuhan mau urus. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pegang janji Yesus. Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.